Bab 376, Profesor Fang Yu. Livia menghapus riasannya dan keluar dari kamar mandi. Ketika Ruolan melihat kecantikan Livia, dia tertegun sejenak. Begitu cantik. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu? Awalnya dia cukup percaya diri dengan penampilannya, tetapi dibandingkan dengan Livia di depannya, dia merasa malu pada dirinya sendiri. Livia berjalan mendekati Fang Yu dan mengulurkan tangannya. Untuk apa? Tanya Fang Yu sambil sedikit mengernyit. Kau pasti punya banyak barang bagus di tanganmu setelah keluar dari gunung berapi, kan? Aku sudah berjalan jauh denganmu, dan meskipun aku belum memberikan kontribusi apapun, aku sudah bekerja keras. Menurut etika dunia seni bela diri, setidaknya kau harus memberiku sesuatu, kan? Kata Livia dengan jujur. Aku datang ke sini sendirian, jadi apa susahnya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Maksudmu kau tidak akan memberiku apapun? Livia bertanya dengan mata terbelalak. Tentu saja, jawab Fang Yu. Baiklah. Aku akan kembali ke Istana Frost besok. Aku akan memberitahu Tuan bahwa kau menindasku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku mendapatkan banyak hal baik, tetapi aku tidak mau membaginya dengannya. Kata Livia dengan marah, sambil duduk di sofa. Terserah apa katamu, Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Melihat Fang Yu seperti ini, Livia menjadi gila. Fang Yu bagaikan batu keras yang tidak dapat ditembus oleh perlawanan apapun. Ia dapat membuat orang marah sampai mati. Tetapi orang ini sangat kuat dan dia sama sekali bukan tandingannya. Tuan Fang, saya harus pergi sekarang. Ruolan berdiri dan berkata. Oh, tidak menginap di sini satu malam saja? Tanya Fang Yu. Ruolan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saat ini, guru sendirian di rumah sakit dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Saya harus kembali. Baiklah kalau begitu, kata Fang Yu. Gemi melirik Fang Yu dengan agak enggan, tetapi tatapan matanya segera berubah tegas. Sang guru terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, jadi tentu saja dia harus kembali. Fang Yu, lain kali aku akan ikut bermain denganmu. Gemi berkata dengan nada manis dan polos. Gemi, mulai sekarang kamu harus memanggil Fang Yu Tuan Fang. Atau saudara Fang Yu, jangan bersikap tidak sopan. Ruolan menepuk kepala Gemi dengan lembut dan mengingatkannya. Oh, Gemi menyentuh kepalanya, cemberut, dan menjawab dengan kesal. Tidak apa-apa, panggil saja aku Fang Yu, kata Fang Yu. Lihat, kakak senior, Fang Yu bilang tidak apa-apa. Gemi mendongak dan berkata. Ruolan melirik Fang Yu dan melihat bahwa Fang Yu memang tidak berniat menyalahkannya. Baiklah, ayo kita pergi dan berpamitan dengan Suster Livia, kata Ruolan sambil memegang tangan Gemi. Gemi melambaikan tangan pada Livia dan berkata, Saudari Livia, selamat tinggal. Livia tentu saja menyukai Gemi, peri kecil yang lucu. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, lain kali kita bertemu, kakak akan mentraktirku permen manisan. Oke, aku paling suka makan manisan Hao, kata Gemi bersemangat. Livia berdiri, membuka pintu, dan pergi bersama Ruolan dan Gemi. Sekitar 1 menit kemudian, Livia kembali ke rumah, temperamennya segar. Dia perlahan berjalan menuju Fang Yu, mata rubahnya berbinar dan pipinya sedikit memerah. Dia duduk dekat Fang Yu, dan wangi harum terpancar dari tubuhnya. Fang Yu, apa yang kau dapatkan di Gunung Api? Bahkan jika kau tidak ingin memberikannya padaku, tolong ceritakan padaku tentang hal itu sehingga aku dapat memperluas wawasanku. Livia membuka bibir merahnya sedikit dan berkata dengan nada genit. Livia, yang cantik alami, tak tertandingi daya tariknya saat ia dengan sengaja menggunakan pesonanya. Fang Yu menoleh dan menatap Livia. Saat ini, wajah Livia sangat dekat dengannya, mungkin kurang dari 10 cm. Jantung Livia berdebar kencang, tetapi dia tetap tenang dan tersenyum menggoda. Apakah kau benar-benar ingin tahu? Tanya Fang Yu. Yah, aku benar-benar penasaran. Livia berpura-pura genit dan berbicara dengan suara lembut. Saat menggunakan teknik pesona untuk merayu lawan, ada prasyarat penting, yaitu kamu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi orang yang sedang dipesona. Fang Yu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Livia mengerutkan kening dan hendak berbicara. Tetapi kemudian, ekspresinya berubah. Orang yang duduk di depannya bukan lagi Fang Yu, melainkan seorang pria kekar dengan penampilan yang sangat jelek. Pria kekar ini menyeringai dengan air liur menetes dari sudut mulutnya, sungguh menjijikkan. Tapi Livia sangat dekat dengannya. Siapa itu? Wajah Livia berubah drastis dan dia ingin mundur. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suatu kekuatan besar yang menahan seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana bisa? Jantung Livia berdebar kencang. Cantiknya, aku akan menjagamu dengan baik. Lelaki kekar berwajah berminyak itu tertawa dan bergerak mendekati Livia. Lepaskan aku. Livia menjadi pucat dan berteriak. Tetapi, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kekuatan besar itu. Wajah lelaki kekar itu semakin dekat dan dekat, hampir menyentuhnya. Tidak, mata Livia memerah, air mata mengalir dari sudut matanya, dan dia berteriak putus asa. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa pusing dan pemandangan di depannya menjadi kabur.
Bagaimana rasanya? Pada saat ini, Livia mendengar suara yang dikenalnya. Livia menoleh dan melihat Fang Yu duduk di sofa di seberangnya, menyilangkan kaki dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Livia masih meneteskan air mata di wajahnya dan tampak bingung. Dia menoleh dan lelaki kekar itu pun hilang, begitu pula kekuatan besar yang mengikatnya pun ikut hilang. Ilusi, sederhananya, aku membuat dirimu bermimpi, mungkin mimpi buruk, kata Fang Yu sambil tersenyum. Melihat senyum di wajah Fang Yu, Livia perlahan-lahan memahami alasan kejadian itu. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah, lalu dari merah menjadi biru. Memikirkan pemandangan menjijikan itu dan keputusasaannya sendiri, Livia merasa malu dan kesal, dan dia berharap bisa menggigit Fang Yu sampai mati. Fang Yu, tunggu. Cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Livia berdiri, menghentakkan kakinya dengan keras, dengan air mata di matanya, dan kembali ke kamarnya. Fang Yu menatap Livia dengan senyum di wajahnya. Livia akhir-akhir ini semakin berani, dan sudah waktunya memberinya pelajaran. Keesokan paginya, Fang Yu menerima telepon saat sedang jogging. Telepon itu dari Buran dari Departemen Sumber Daya Manusia Universitas Nandu. Tuan Fang, apakah Anda ada waktu sore ini? Tanya Buran. Bukankah kelasku minggu depan? Tanya Fang Yu. Begini, semua perguruan tinggi di Universitas Nandu telah memulai perkuliahan. Di awal setiap semester, setiap perguruan tinggi akan mengadakan rapat pengajaran untuk menetapkan tujuan pengajaran. Orang-orang dengan gelar profesor madya atau lebih tinggi diwajibkan untuk hadir. Tuan Fang, Anda adalah profesor tamu, dan menurut peraturan, Anda juga harus menghadiri rapat tersebut, kata Buran. Rapat, seharusnya aku tidak perlu pergi, kan? Fang Yu berkata sambil mengerutkan kening. Baiklah, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, lebih baik kamu pergi saja. Karena kamu adalah profesor tamu yang baru direkrut, kamu tetap harus datang dan memberitahu semua orang tentang dirimu. Ada juga banyak informasi pengajaran yang relevan, seperti jadwal kuliahmu, yang hanya bisa kamu dapatkan dengan menghadiri rapat. Kata Buran. Sekarang setelah saya setuju menjadi profesor tamu, saya benar-benar harus menanggapinya dengan serius. Baiklah, jam berapa? Tanya Fang Yu. Pukul 10.30 pagi, di ruang konferensi di lantai 6 gedung perkantoran. Jawab Buran. Baiklah, aku akan ikut. Setelah berkata demikian, Fang Yu menutup telepon. Pukul 10.20 pagi, Fang Yu tiba di lantai 6 gedung perkantoran Universitas Nandu. Sudah banyak orang yang duduk di meja panjang di ruang konferensi. Orang-orang ini semuanya adalah profesor madya atau lebih tinggi di Fakultas Seni. Kebanyakan profesor berusia 56 tahun, dan yang termuda di antara profesor madya berusia sedikitnya 40 tahun. Oleh karena itu, begitu Fang Yu masuk ke ruang rapat, dia langsung menarik perhatian semua orang. Dilihat dari sisi manapun, Fang Yu lebih mirip pelajar. Dia terlalu muda. Para mahasiswa, kita akan mengadakan rapat nanti. Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian mencari seorang profesor? Tanya seorang profesor berambut abu-abu. Aku di sini untuk menghadiri rapat, kata Fang Yu, lalu duduk di kursi acak di sebelah meja konferensi. Menghadiri rapat. Sejak kapan kita mengizinkan siswa untuk hadir dalam rapat pengajaran di sekolah seni? Seorang profesor lainnya mengerutkan kening. Para profesor lainnya juga memandang Fang Yu dengan kebingungan di wajah mereka. Pada saat ini, di luar ruang rapat, Buran bergegas masuk. Halo, para profesor. Saya Buran, Wakil Direktur Departemen Personalia. Maaf mengganggu sebentar, saya ingin memperkenalkan diri kepada Anda. Ini Fang Yu, profesor tamu yang baru direkrut untuk sekolah sastra. Dia adalah mahasiswa yang memperoleh nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, Buran memperkenalkan diri. Profesor tamu. Semua profesor yang hadir memandang Fang Yu dengan heran. Anak muda seperti itu benar-benar menjadi profesor tamu dengan gelar yang sama seperti mereka. Bab 377, dia memenuhi syarat. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi. Semua profesor fakultas seni memandang Fang Yu dengan penuh perhatian. Fang Yu adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, meraih nilai penuh yang belum pernah terjadi sebelumnya di semua mata pelajaran. Banyak profesor yang hadir mengetahui tentang ini, tetapi mereka tetap tidak berpikir bahwa Fang Yu memenuhi syarat untuk posisi profesor tamu. Menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya berarti bahwa Fang Yu adalah kandidat yang unggul dan dia tak tertandingi dalam aspek ujian. Tetapi posisi profesor membutuhkan bakat nyata dan prestasi akademis di luar buku teks. Bagaimanapun juga, secara rasional, seorang kandidat ujian masuk perguruan tinggi tidak memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Di sisi kiri meja konferensi dekat kursi, duduk seorang pria tua dengan rambut dan janggut putih. Setelah menatap Fang Yu selama beberapa detik, dia menoleh ke arah Buran dan mengerutkan kening. Mengapa sekolah sastra tidak memberitahu kita terlebih dahulu tentang perekrutan profesor tamu yang begitu muda? Melihat lelaki tua itu mulai menyerang, wajah Buran sedikit berubah dan jantungnya berdebar kencang. Orang tua ini adalah profesor paling senior di sekolah seni dan juga wakil dekan sekolah seni, Rawan Luo. Perkataannya sangat berbobot.
Perintah untuk mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu dikeluarkan langsung oleh sekolah dan memang tidak disetujui oleh sekolah seni. Sekarang Rawan mengajukan pertanyaan, Buran tidak yakin bagaimana menjawabnya. Wakil Menteri Buran, saya ingin tahu apa yang terjadi. Rawan menatap Buran dan bertanya dengan suara yang dalam. Para profesor lain yang hadir tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka juga penuh keraguan. Semua sarjana merasa bangga, terutama saat mereka menjadi profesor di universitas bergengsi. Masing-masing dari mereka sangat dihormati dan memiliki tingkat akademis yang sangat tinggi. Sekarang, seorang pemuda yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun tiba-tiba muncul dan memiliki jabatan yang setara dengan mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang. Setelah berpikir sejenak, Buran berkata dengan hormat dan hati-hati, Profesor Rawan, penunjukan Fang Yu sebagai profesor tamu di sekolah seni merupakan perintah langsung dari sekolah. Karena keterbatasan waktu, kami tidak memberitahu Anda di sekolah seni. Namun, Dekan Wang mengetahui masalah ini, dan dia tidak mengajukan keberatan apapun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Buran, Rawan mengerutkan kening lebih dalam. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Sekolah seni mempekerjakan profesor tamu tanpa persetujuan sebagian besar profesor di sekolah. Apakah sekolah menganggap pendapat orang tua seperti kita tidak penting? Tanya Rawan. Ekspresi para profesor lain yang hadir juga menjadi semakin tidak bersahabat. Suasana menjadi semakin hikmat. Buran mengeluh dalam hatinya. Seperti apa yang dikatakan di luar, para profesor di Fakultas Ilmu Budaya memang paling konservatif dan sulit dihadapi. Tak heran jika pejabat sekolah itu tidak mau berurusan dengan sekolah seni. Bicaralah dengan baik, kita tidak ada kelas hari ini, jadi kita punya banyak waktu. Rawan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Buran untuk duduk. Menghadapi agresivitas Rawan, keringat muncul di dahi Buran. Bagaimana dia menjelaskannya? Sederhananya, ini adalah perintah dari atas. Kalau dia beneran duduk dan ngomong, pasti dia bakalan terdiam di hadapan sekumpulan profesor yang jago berdebat itu. Tidak apa-apa untuk dikritik. Yang paling menakutkan adalah jika Anda secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung seorang profesor, Anda akan mendapat masalah besar. Jika ada profesor yang menulis artikel panjang yang mengkritiknya selama evaluasi fakultas tahunan, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Ada preseden untuk sesuatu yang serupa. Kalau tidak, fakultas seni tidak akan begitu menakutkan. Buran berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apakah harus duduk atau berdiri, merasa sangat malu. Pada saat ini, dia melirik Fang Yu. Fang Yu bersandar di kursinya, tampak santai, dan menatapnya dengan penuh minat. Bergantung pada, apakah Fang Yu salah mengenalinya? Dia kan tokoh inti dalam perkara ini, kenapa dia malah ikut bersenang-senang? Wakil Menteri Guo, apakah Anda berencana untuk tidak menjelaskannya kepada kami? Apakah Anda hanya akan memaksa seorang profesor tamu ke sini? Rawan melirik Fang Yu dan berkata. Buran menyeka keringat di dahinya dengan tangannya dan memaksakan senyum, Profesor Luo, sekolah kami benar-benar menghormati setiap perguruan tinggi dan setiap profesor. Namun, keputusan ini memang sangat istimewa, dan prosesnya agak tergesa-gesa, jadi kami tidak punya waktu untuk mengumpulkan pendapat para profesor. Tidak ada gunanya mengatakan ini, dan aku tidak ingin mendengarnya. Rawan melambaikan tangannya dan menyela Buran. Wajah Buran menjadi pucat. Dalam situasi ini, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hehe, maaf, sepertinya aku yang terakhir. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan kacamata berbingkai hitam dan rambut disisir rapi masuk dari luar ruang pertemuan. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia menatap Buran dan kemudian Rawan. Wakil Menteri Guo, Anda masih punya urusan. Silakan kembali dulu. Kami juga sedang mempersiapkan pertemuan di sini. Lelaki tua itu berjalan mendekati Buran, menepuk bahunya, dan berkata. Orang tua ini adalah dekan sekolah seni, Sahet Wang. Presiden Wang, Anda sudah di sini. Baiklah, saya pergi dulu. Buran menghela napas lega seolah-olah dia telah diampuni, dan melarikan diri dari ruang rapat. Dekan Wang, kami masih menunggu Wakil Menteri Guo menjawab pertanyaan kami. Mengapa dia malah diusir begitu saja? Rawan mengerutkan kening. Sahet tertawa, berjalan ke arah Rawan, dan berkata, Luo tua, aku tahu kamu tidak senang. Namun, aku setuju untuk mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu di sekolah sastra kita. Aku akan memberimu penjelasan yang masuk akal dalam rapat nanti. Rawan berhenti berbicara. Sahet melangkah ke ujung meja konferensi, menatap Fang Yu yang duduk di ujung, dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, kita harus menyambut rekan baru kita, peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi, Fang Yu. Setelah mengatakan ini, Sahet memimpin tepuk tangan. Tetapi sebagian besar profesor tidak bersemangat dan tepuk tangan pun minim. Fang Yu tidak peduli dan hanya tersenyum pada Sahet. Sahet duduk dan mulai memimpin rapat. Isi pertemuan tersebut adalah tentang pengaturan dan tujuan kerja pengajaran. Fang Yu tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena dia hanya seorang profesor tamu, dia tidak mengajar banyak mata kuliah seperti profesor penuh waktu lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, Sahet selesai menyampaikan isi utama pertemuan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda alasan mempekerjakan Fang Yu sebagai profesor tamu.
Sahed mengeluarkan tas arsip dari tas kerja yang dibawanya, lalu mengeluarkan selembar kertas putih dari tas arsip tersebut. Ini adalah kertas ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Sahed berkata, dan meletakkannya di meja Rawan. Luo tua, lihatlah. Kertas ujian masuk perguruan tinggi. Setelah mendengar kata-kata Sahed, para profesor yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi ada penghinaan di mata mereka. Bagi pelajar selevel mereka, soal-soal ujian masuk perguruan tinggi hanyalah permainan anak-anak. Baik kedalaman maupun keluasannya sangat sempit dan tidak memiliki nilai referensi sama sekali. Dekan, kurasa tidak. Rawan mengambil kertas ujian, mengerutkan kening, dan berkata tanpa melihatnya. Kamu bisa selesaikan membaca kertas ujian terlebih dahulu, baru kemudian ungkapkan pikiranmu, kata Sahed sambil tersenyum. Rawan tidak punya pilihan selain mengangguk, mengambil kertas ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu dan mulai membacanya. Seluruh ruang konferensi hening. Semua profesor mengamati reaksi Rawan. Rawan membuka kertas ujian Fang Yu dan melihat halaman pertama terlebih dahulu, yang semuanya berisi tentang isi ujian. Dia mengerutkan kening dan langsung membalik halaman ke halaman kedua. Isi dari sisi ini adalah soal bacaan. Melihat ini, wajah Rawan sedikit berubah dan alisnya mengernyit lebih dalam. Lalu dia membuka halaman terakhir yang berisi isi karangan itu. Rawan melihat komposisi itu dan ekspresinya berangsur-angsur berubah. Setelah melihat baris kata terakhir, Rawan menoleh ke arah Fang Yu yang duduk di ujung, dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka seorang pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun dapat menulis artikel seperti itu. Tingkat komposisi ini dapat dikatakan jauh melampaui penulis manapun di Tiongkok saat ini. Pilihan kata dan kalimat, termasuk penggunaan teks, sempurna. Topik komposisi bersifat tetap dan memiliki tingkat panduan tertentu. Namun artikel ini memperluas topik komposisi ke tingkat yang lain. Kedalaman pemikiran dan pengalaman yang ditunjukkan dalam artikel tersebut memperlihatkan kedalaman pemikiran dan pengalaman seorang lelaki tua yang telah menjalani sebagian besar hidupnya, mengalami banyak hal, dan memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Kalau dilihat dari isi artikelnya saja, tak akan ada yang menyangka kalau penulisnya ternyata adalah seorang calon peserta ujian masuk perguruan tinggi. Artikel semacam itu tidak akan pernah muncul dalam kertas ujian masuk perguruan tinggi. Luo tua, bagaimana kabarnya? Tanya Sahed. Rawan memandang Fang Yu, lalu melihat komposisinya, dan merasa terkejut. Bukan hanya komposisinya, tetapi juga tulisan tangan di kertas ujiannya sangat indah. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam kaligrafi. Efek ini dapat dicapai dengan menulis menggunakan pulpen. Jika Anda menggunakan pulpen, tinta, kertas, dan batu tulis. Bab 378, Ordo Terselubung. Ini, bisakah kita yakin kalau itu dia? Rawan menatap Sahed dan bertanya dengan ragu. Masalah ini telah berulang kali dikonfirmasi. Dalam lingkungan yang ketat seperti ujian masuk perguruan tinggi, tidak ada yang namanya menyontek dalam ujian, kata Sahed. Rawan mengangguk, meletakkan kertas ujian kembali ke meja konferensi, dan berkata, sekarang saya setuju dengan keputusan sekolah. Fang Yu memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Mendengar kata-kata Rawan, wajah profesor lain yang hadir berubah. Betapa ajaibnya kertas ujian ini sehingga bahkan Rawan, seorang profesor tua yang kaku dan ketat, yakin akan hal itu. Rawan mengambil kertas ujian lagi dan menyerahkannya kepada profesor di sebelahnya untuk diamati. Profesor di sebelahnya juga tampak terkejut setelah membaca dan menulis, lalu menyerahkannya kepada orang berikutnya. Tak lama kemudian, semua profesor di meja konferensi memeriksa kertas ujian bahasa Mandarin Fang Yu. Melihat Fang Yu lagi, mata semua orang berubah. Tatapan tajam dan penghinaan samar awalnya berubah menjadi keterkejutan. Jika artikel itu ditulis oleh Fang Yu sendiri, maka ia memang memenuhi syarat untuk menjadi profesor tamu. Artikelnya ditulis dengan sangat baik. Begitu baiknya sehingga banyak profesor merasa malu dan berpikir bahwa mereka telah menyia-nyiakan bertahun-tahun belajar. Saya khawatir sebagian besar dari mereka tidak dapat menulis artikel seperti itu. Sekarang, semua orang mengerti keputusan sekolah, kan? Kata Sahed sambil tersenyum. Para profesor tetap diam, dan banyak dari mereka mengangguk. Tapi dekan, kita juga harus mempertimbangkan para mahasiswa. Fang Yu masih sangat muda. Jika dia naik panggung untuk memberikan ceramah, apakah para mahasiswa akan berpikir bahwa sekolah seni kita terlalu sembrono? Seorang profesor madya mengajukan keberatan. Ini bukan masalah. Selama kamu memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata, usia bukanlah hal yang penting. Sahed melambaikan tangannya dan berkata. Karena dekan telah mengatakan demikian, para profesor tentu saja tidak berkeberatan. Pertemuan itu berakhir dengan cepat. Ketika pertemuan selesai, Fang Yu mendapat jadwal kelas. Dari jadwalnya, Fang Yu dapat melihat bahwa kelasnya dijadwalkan setiap Rabu sore, dan mata kuliah pilihannya disebut sastra dan menulis. Ketika Fang Yu hendak meninggalkan ruang rapat, Sahed menepuk pundaknya dan memintanya untuk tinggal. Keduanya berjalan ke balkon di koridor. Fang Yu, mengapa kamu tidak memilih untuk kuliah? Meskipun tingkat pendidikanmu mungkin di luar jangkauan mahasiswa, 4 tahun kuliah bukan hanya tentang belajar. Ada banyak pengalaman berharga lainnya yang akan memengaruhi hidupmu.
Sangat disayangkan jika tidak kuliah. Sahed menatap Fang Yu dan berkata, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku lupa mendaftar, dan saat aku menyadarinya waktu sudah lewat, jadi aku memutuskan untuk tidak belajar, kata Fang Yu enteng. Lupa menjadi sukarelawan. Ekspresi Sahed membeku. Awalnya dia mengira Fang Yu memiliki beberapa ide yang jauh ke depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa alasan tidak kuliahnya ternyata begitu tidak masuk akal. Ahem, dengan kemampuanmu, kau bisa mengulang 1 tahun dan tetap mendapat nilai bagus tahun depan. Masuk Universitas Peking tidak akan jadi masalah. Sahed berkata sambil terbatuk kering. Sebelum Fang Yu sempat berbicara, Sahed menepuk bahu Fang Yu sambil tersenyum dan berkata, haha, hargai pilihanmu sendiri. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah anggota sekolah seni kami, jadi bekerjalah dengan giat. Aku akan meminta seseorang untuk mempromosikan mata kuliah pilihan ini. Setelah mengatakan itu, Sahed ingin berbalik dan pergi, tetapi kemudian dia teringat sesuatu dan berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, meskipun hanya ada 1 kelas seminggu, masih ada kursi yang dipesan di kantor. Itu di lantai 2 gedung kantor Fakultas Seni. Kamu bisa pergi dan melihatnya sekarang. Baiklah, Fang Yu memasukkan jadwal itu ke dalam sakunya, berjalan perlahan menyusuri gedung kantor, dan berjalan di jalan sekolah. Setelah sekolah dimulai, ada banyak siswa di jalan sekolah. Saat itu pukul 11.30 pagi dan banyak siswa sudah menuju ke kafetaria. Fang Yu juga ingin pergi ke kafetaria, tetapi dia tidak memiliki kartu kampus dan tidak dapat melakukan pembelian apapun di sana. Jadi Fang Yu harus melupakan ide ini dan berjalan menuju sekolah seni. Semakin dekat Anda ke Fakultas Seni, semakin sedikit pria yang Anda lihat. Pria cenderung lebih ilmiah dan wanita cenderung lebih sastrawi. Ini telah menjadi tradisi di Tiongkok selama bertahun-tahun. Fang Yu datang ke gedung kantor, berjalan ke lantai 2, dan melihat sebuah kantor. Bagian dalam kantor dibagi menjadi banyak bagian, masing-masing bagian mewakili seorang profesor atau dosen. Fang Yu melihat namanya di pintu kompartemen di ujung sisi lain. Itu mejanya. Pada titik ini, bilik-bilik lainnya sebagian besar kosong, hanya beberapa instruktur yang bekerja. Fang Yu tidak kembali ke mejanya tetapi langsung keluar dari kantor. Saat itu, seorang pria tampan berkacamata berbingkai emas menghampiri kami. Usianya sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jas dan dasi dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia mengangguk ke arah Fang Yu lalu berjalan masuk ke kantor. Fang Yu menoleh dan menatap punggung pria itu, matanya bergerak sedikit. Meskipun dia menggunakan metode penyembunyian dan menyembunyikannya dengan sengaja. Tetapi Fang Yu masih merasakan aura yang sangat halus terpancar darinya. Itu bukan aura seorang prajurit, tetapi aura yang mirip dengan pembuat perintah yang pernah dilihatnya sebelumnya. Penyihir. Fang Yu memperhatikan pria itu kembali ke mejanya. Di pintu bilik itu tertulis namanya, Noor Hanji. Jabatannya, dosen. Fang Yu diam-diam mengingat nama itu, meninggalkan kantor dan berjalan menuruni tangga. Bagaimana mungkin seorang profesor di Sekolah Sastra Universitas Nandu bisa menjadi seorang pesulap? Apakah dia juga anggota Ordo? Jika dia seorang yang tertib, alasan mengapa dia muncul di Universitas Nandu sudah jelas. Dia pasti datang ke sini untuk Fang Yu. Kau sengaja menyembunyikan auramu agar aku tidak menyadarinya. Tapi sayangnya, pencapaianmu dalam ilmu sihir tidaklah cukup baik. Fang Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum yang sedikit sarkastik, dan perlahan berjalan menuruni tangga. Saat berjalan menuruni tangga, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Ada kemungkinan juga bahwa pembuat pesanan bernama Noor Han ini tidak datang menemuinya. Mudah untuk mengonfirmasinya. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Buran di Departemen Sumber Daya Manusia. Apakah ada dosen bernama Noor Han di sekolah seni? Tanya Fang Yu. Coba saya periksa. Ya, ada seorang dosen bernama Noor Han. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Tanya Buran. Aku ingin tahu, kapan Noor Han datang bekerja di Universitas Nandu? Tanya Fang Yu. Pada bulan April tahun ini, karena seorang dosen di sekolah seni sedang cuti hamil, kami merekrut seorang dosen dari luar. Dosen Noor Han sangat berkualifikasi dan lulus dari Universitas Qingcheng. Saya sendiri yang merekrutnya. Buran memperkenalkan. Terima kasih. Fang Yu menutup telepon. Noor Han datang ke Universitas Nandu pada bulan April. Saat itu, Fang Yu masih di sekolah menengah Jianghai, 2 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jelas, target Noor Han bukanlah Fang Yu. Atau mungkin Noor Han bukan seorang pemberi perintah, dia hanya seorang penyihir. Tetapi jika dia seorang penyihir, mengapa dia datang ke universitas untuk menjadi dosen dan menyembunyikan auranya? Hanya untuk menghindari menarik perhatian. Itu tidak perlu. Kebanyakan orang di universitas itu adalah manusia biasa, dan mereka sama sekali tidak dapat merasakan aura penyihir. Bahkan jika Noor Han tidak menyembunyikannya, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa dia adalah seorang penyihir. Tapi dia bersembunyi sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa dia memang punya tujuan datang ke Universitas Nandu. Dia menyembunyikan kehadirannya dan bersembunyi di Universitas Nandu. Dia pasti sedang melakukan sesuatu. Lagi pula, kemungkinan besar dia seorang pemesan. Ada orang-orang di universitas yang bisa menjadi target Ordo. Menarik.
Setelah menyelesaikan masalah ini, Fang Yu tahu bahwa target pihak lain bukanlah dirinya. Dia merasa sangat senang dan berhenti memikirkannya. Tidak peduli siapa target Nourhan, selama dia tidak memprovokasi dia, semuanya akan baik-baik saja. Fang Yu melewati gedung pengajaran dan melihat seorang gadis yang dikenalnya. Dia Nita, orang yang baru kutemui tadi malam. Nita berjalan menuruni tangga sendirian. Aura dingin yang terpancar darinya membuat orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekatinya sama sekali, dan mereka hanya bisa menonton dari jauh. Bukan hanya anak laki-laki saja, bahkan anak perempuan pun diam-diam menatap Nita dengan rasa iri di mata mereka. Nita adalah mahasiswa tahun kedua. Ketika pertama kali masuk ke Fakultas Seni, ia menjadi dewi yang diakui dan menjadi objek impian banyak anak laki-laki. Nita memiliki pengagum di semua departemen utama. Akan tetapi, ini hanyalah kekaguman sepihak. Temperamen Nita terlalu dingin, membuat orang merasa sulit untuk didekati. Banyak sekali lelaki pemberani yang berani mendekatinya, namun mereka langsung menjauh karena mukanya yang dingin. Setelah setahun, citra Nita yang angkuh tertanam dalam hati setiap siswa dan ia menjadi seseorang yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Bahkan pemuda yang kaya dan berkuasa tidak berani melampaui batas ini. Karena keluarga Ye di belakang Nita memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada mereka semua. Bab 379, Hati Raja Abadi. Fang Yu berjalan ke samping, tidak ingin terlihat oleh Nita. Namun, ketika Nita mengangkat matanya, dia melihat Fang Yu. Matanya yang indah bergerak dan dia berjalan cepat ke arah Fang Yu. Tuan Fang, apakah Anda juga belajar di universitas ini? Nita berjalan mendekati Fang Yu, tersenyum lesung pipit dan bertanya. Tidak, aku hanya datang berkunjung, jawab Fang Yu. Berkunjung, apakah Anda ingin melanjutkannya sekarang? Saya bisa menjadi pemandu wisata Anda. Nita terkekeh. Tidak perlu, aku mau pergi saja, kata Fang Yu. Melihat Nita mengambil inisiatif untuk menghampiri seorang anak laki-laki dan berbicara dengannya, para siswa di sekitarnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang Dewi Es berinisiatif untuk berbicara dengan seseorang? Dan orang itu adalah seorang anak laki-laki. Tidak seorang pun menikmati perlakuan seperti ini sepanjang tahun lalu. Semua orang memandang Fang Yu, mengamatinya dari atas ke bawah, tetapi tidak dapat melihat apapun. Satu-satunya hal yang pasti adalah Nita sangat akrab dengan bocah ini. Karena Nita tersenyum. Bagi banyak anak laki-laki, ini adalah pertama kalinya mereka melihat senyum Nita. Cantik bagaikan bunga yang sedang mekar. Begitu cantik. Banyak anak laki-laki yang tampak mabuk. Sekarang kamu sudah di sini, jangan terburu-buru pergi. Kawasan Universitas Nandu termasuk dalam 3 besar di Tiongkok, dan aku jamin masih banyak tempat yang belum kamu kunjungi. Nita berkata dengan tegas sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Pernyataan ini memang benar. Universitas Nandu memang tampak sangat besar. Satu-satunya tempat yang dilalui Fang Yu adalah gedung perkantoran dan gedung pendidikan. Tetapi Fang Yu tahu bahwa Nita sangat antusias karena dia punya sesuatu dalam pikirannya. Dia tidak punya niat untuk bekerja sama dengan Nita. Lupakan saja, aku sudah jalan-jalan sepanjang pagi dan aku sedikit lelah, kata Fang Yu sambil berbalik dan pergi. Nita berhenti berbicara dan mengikuti Fang Yu tanpa suara. Mereka berdua benar-benar berjalan bersama. Mereka tampak seperti pasangan. Mungkinkah pria ini adalah pacar baru Dewi Ye? Lagi pula, liburan musim panas baru saja berakhir, jadi wajar saja jika Dewi Ye punya perasaan padanya. Menurutku itu hampir pasti. Kalau dia bukan pacarnya, bagaimana Dewi Ye bisa begitu dekat dengannya dan masih bisa tersenyum saat berbicara dengannya? Setelah memastikan hal itu, banyak anak laki-laki yang patah hati dan meratap. Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Setelah berjalan beberapa saat dan ditatap oleh semua jenis orang, Fang Yu berhenti, menoleh untuk melihat Nita dan berkata. Kalau kalimat ini didengar orang lain, pasti akan menimbulkan sensasi. Merupakan suatu kehormatan bagi pria manapun untuk memiliki wanita cantik seperti Nita di sisinya. Fang Yu benar-benar mengatakan bahwa Nita berkulit tebal. Bukankah ini terlalu tidak romantis? Tuan Fang, saya hanya berharap diberi kesempatan untuk menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Anda telah menolak saya bahkan sebelum saya tahu apa yang saya inginkan dari Anda. Sebelum Nita sempat menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu berbalik dan pergi. Nita harus menelan kembali kata-kata yang setengah diucapkannya, menggigit bibir merah mudanya, dan mengikuti langkah Fang Yu lagi. Sebagai putri tertua keluarga Ye, dia memiliki banyak suara dalam keluarga. Karena itu, dimanapun di rumah atau di luar, setiap orang yang bertemu dengannya akan bersikap hormat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan sikap seperti Fang Yu. Namun tidak ada sedikit pun rasa marah di hati Nita. Dia yakin bahwa Fang Yu adalah orang yang dia dan keluarga Ye butuhkan, dan dia akan mencari bantuan Fang Yu apapun yang terjadi. Dibandingkan dengan masa depan keluarga Ye, muka dan harga diri dapat dikesampingkan. Fang Yu berjalan tergesa-gesa. Ia tidak menuju gerbang sekolah, tetapi justru menuju ke arah sebaliknya, ke dalam kampus. Di depan sini ada sekolah ilmu hayati, di depan sana ada sekolah fisika, dan di depan sana ada danau Qinsou yang terkenal.
Nita berjalan di samping Fang Yu dan memperkenalkan dirinya tanpa peduli apakah Fang Yu mendengarkan atau tidak. Danau binatang. Fang Yu menoleh menatap Nita dengan bingung. Nita menutup mulutnya dan terkekeh, tidak menunjukkan ekspresi dingin yang ditunjukkannya di depan orang luar, dan berkata, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Tapi itu salah. Ketekunan berarti tekun, dan panen berarti panen. Presiden pertama Universitas Nandu memberi nama danau ini Qin Shou, yang menyeratkan bahwa ia berharap agar para mahasiswa Universitas Nandu belajar dengan tekun dan memperoleh hasil sebanyak mungkin. Fang Yu mengangguk, dan keduanya terus berjalan maju. Tak lama kemudian, keduanya tiba di depan danau Qin Shou. Danau ini sangat besar, lebih besar dari yang dibayangkan Fang Yu. Sekilas, saya bahkan tidak bisa melihat pagar pembatas di sisi berlawanan. Ini adalah danau alami terbesar di Nandu. Pagar pembatas di sekitarnya ditambahkan saat sekolah dibangun untuk mencegah siswa terpeleset dan menyebabkan kecelakaan, kata Nita. Fang Yu berjalan ke pagar pembatas dan melihat ke arah danau. Air danau di sini berwarna hijau tua dan Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam air. Konon katanya bagian terdalam danau Qin Shou hampir 100 meter, jadi tidak terlalu aman. Nita melanjutkan. Fang Yu melihat sekelilingnya dan mendapati banyak lelaki dan perempuan berpasangan, bergandengan tangan, dan berjalan perlahan di tepi danau. Ada bangku-bangku batu di setiap jarak di depan pagar pembatas untuk orang-orang beristirahat. Semua mahasiswa di Universitas Nandu seperti ini. Mereka suka menyebut danau ini danau binatang karena banyak pasangan yang suka berjalan-jalan di sini. Nita tampaknya benar-benar menganggap dirinya sebagai pemandu wisata dan menjelaskan. Mengapa disebut danau binatang buas hanya karena pasangan-pasangan datang ke sini untuk jalan-jalan? Apakah pasangan-pasangan ini melakukan sesuatu yang biadab? Fang Yu bertanya dengan serius. Mendengar pertanyaan ini, Nita mendongak ke arah Fang Yu dan mendapati Fang Yu memiliki senyum jenaka di wajahnya. Wajah Nita sedikit memerah, tetapi dia tetap menjawab, aku tidak tahu. Tepat saat Fang Yu dan Nita berbicara, seorang pria berdiri di tepi danau Qin Shou, sekitar 1000 meter jauhnya dari mereka. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Karena danau Qin Shou begitu besar, danau ini dapat meluas hingga 2 atau 3 kilometer jika Anda menyelam jauh ke dalamnya. Kebanyakan mahasiswa yang datang untuk jalan-jalan tidak akan berjalan sejauh itu. Paling-paling mereka akan berjalan sejauh 3 atau 400 meter lalu berbalik dan kembali. Pria itu berwajah muda dan tampak tidak berbeda dengan pelajar lainnya. Dia berdiri di pagar pembatas, memegang benda aneh di tangannya. Objek tersebut berwarna putih keabu-abuan, seukuran kepala, dan memiliki banyak rutan serta tabung kecil di atasnya. Nampak seperti jantung sebuah patung. Tapi hati ini jauh lebih besar dari hati manusia. Inilah tempatnya. Senjata ajaib yang diberikan raja kepadaku sudah mulai memberikan dampak. Pria itu berdiri di pagar pembatas, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memalsukan identitas untuk masuk Universitas Nandu, dan mencari selama berbulan-bulan, dan akhirnya menemukan inti api bumi hari ini. Selanjutnya, bawa saja hati di tanganmu ke api di inti bumi dan bakar, niscaya hati yang telah lama tersegel ini akan hidup kembali. Setelah jantung diresusitasi, fungsi tubuh Raja Abadi dapat dipulihkan secara signifikan. Hari ketika mereka, ras abadi, akan kembali ke permukaan sudah tidak lama lagi. Lelaki itu sangat gembira. Ia menahan jantungnya dan mencondongkan tubuh bagian atasnya ke depan, siap untuk melompat ke dalam danau. Tetapi pada saat ini, 2 tali bersinar biru terbang keluar dari belakang dan mengikat tubuh pria itu. Pria itu menoleh dan melihat seorang pria tampan. Dialah Noorhan yang baru saja ditemui Fang Yu. Sakir, kami dari Ordo telah mengawasinya sejak lama. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah memperkosa dan membunuh 17 wanita tak berdosa, dan membunuh 7 anggota asosiasi bela diri yang hendak menangkapnya. Dia kemudian menggunakan sihir untuk mengubah penampilannya dan menyelinap ke Universitas Nandu. Aku adalah Noorhan, seorang penyihir bintang 4, dan aku telah diperintahkan untuk menangkapnya dan mengadilinya. Noorhan menatap Sakir dengan wajah dingin dan melafalkan setiap tuduhan terhadapnya. Setelah mendengar perkataan Noorhan, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Sakir. Sebaliknya, dia menyeringai dingin. Pemberi perintah, kalian bukan apa-apa. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menangkapku? Sakir tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama, otot-otot di tubuh bagian atasnya tiba-tiba membengkak. Boom! Kedua tali yang bersinar biru tiba-tiba putus. Sakir tertawa terbahak-bahak, menendang pagar pembatas, menghancurkannya, menyerbu ke arah Noorhan, dan meninju Noorhan. Noorhan menggambar sebuah lingkaran di udara dengan tangan kanannya, membentuk segel bintang berujung 5 untuk menghalangi di depannya. Pah! Segel itu hancur oleh pukulan Sakir. Kau datang di waktu yang tepat. Aku sudah lama tidak membunuh siapapun karena aku menyamar sebagai seorang pelajar. Tanganku gatal untuk melakukan ini. Sakir tertawa keras, mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar, dan kuku-kuku tajam tumbuh di depan setiap jari, mencengkeram dada Noorhan. Noorhan melangkah mundur, menangkupkan kedua tangannya, lalu segel berbentuk bintang biru berujung 5 kembali mengembun di udara. Segel itu bersinar biru, dan pada saat yang sama seberkas cahaya keluar darinya. Sakir tidak menghindar sama sekali dan terus menyerbu langsung ke arah Noorhan. Boom! Dengan suara keras,
Nourhan mengerang kesakitan dan terlempar mundur. Lupakan saja, katakan saja apa yang ingin kau katakan, tapi biar ku beritahu dulu, aku mungkin tidak akan setuju. Fang Yu bersandar di pagar pembatas dan berkata dengan malas kepada Nita. Nita menunjukkan ekspresi senang dan segera berkata, begitulah, keluarga Ye kita telah. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan melihat ke depan. Ada apa? Tanya Nita. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Nita juga merasakan napas yang datang dari jauh, serta ledakan-ledakan kecil. Apakah ada prajurit yang bertempur di depan? Nita berkata dengan ekspresi yang sedikit berubah. Mereka belum tentu pejuang. Harus dikatakan bahwa mereka berdua bukanlah pejuang, kata Fang Yu sambil menendang kakinya. Boom! Lempengan batu di tanah dihancurkan oleh Fang Yu, dan sosok Fang Yu menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Nita ragu-ragu sejenak, menggertakkan giginya, melatih keterampilannya, dan berlari cepat ke arah asal napas itu. Bab 380, mereka lagi. Tubuh Sakir makin membesar, otot-ototnya berwarna putih keabu-abuan seperti benda mati dan sekeras batu. Pada saat yang sama, wajahnya juga berubah drastis, dari wajah pelajar biasa menjadi ekspresi aneh dengan rongga mata yang dalam dan dagu lancip yang menonjol ke depan. Dari kejauhan, Sakir tampak seperti gorila abu-abu, dan tidak ada seorang pun yang akan mengira dia sebagai manusia. Ah! Sakir mengeluarkan raungan panjang ke langit dan bergegas menuju lokasi Nourhan lagi. Nourhan menyeka darah dari sudut mulutnya, mengulurkan tangannya, membuat segel sihir, lalu menangkupkan kedua tangannya. Boom! Saat Sakir hendak menerjang Nourhan, batu-batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tubuh Sakir yang bengkak terlempar ke samping. Wajah Nourhan tampak serius dan dia mengepalkan tangan kirinya. Di jari tengah tangan kirinya, ia mengenakan cincin dengan safir kecil. Safir itu bersinar terang. Kemudian, Nourhan mengulurkan tangannya ke udara dan sebuah tongkat ajaib muncul di tangannya. Tongkat tersebut panjangnya sekitar 1 meter, dengan simbol bintang di atasnya, dan juga bertahtakan permata biru. Ini adalah tongkat eksklusif Nourhan. Sakir bangkit dari tanah, mulutnya terbuka lebar, matanya haus darah, dan dia bergegas menuju Nourhan lagi. Elemen api, aktifkan. Nourhan mundur selangkah, meraih tongkat itu dengan tangan kanannya dan merentangkannya ke depan. Safir pada puncak tongkat itu bersinar terang. Kemudian, bola api merah muncul di depan tongkat itu dan melesat ke arah Sakir. Naga api itu terbang di udara dan langsung menghantam Sakir. Sakir merentangkan kedua lengannya yang sangat kuat, menyilangkannya di depan dadanya, dan memegang naga api itu. Dia terus berjalan ke arah Nourhan sambil memegang naga api itu. Hati Nourhan hancur. Api yang dihasilkan mantranya begitu panas bahkan dapat melelehkan baja. Tetapi Sakir malah menggunakan tubuhnya untuk melawan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik Sakir telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Teruslah, bermainlah denganku saat aku sedang bersemangat. Sakir tersenyum nakal dan menyilangkan kedua lengannya di depan dada lalu tiba-tiba membukanya. Boom! Naga api itu roboh. Sakir mengambil langkah besar, datang di depan Nourhan, dan meninjunya lagi. Wajah Nourhan sedikit berubah dan dia mengulurkan tongkatnya ke depan. Segel bintang berujung 5 segera muncul di depan tongkat itu, menghalangi pukulan Sakir. Boom! Segelnya hancur lagi. Penyihir, aku ingin melihat berapa banyak pukulanku yang bisa kau tahan. Sakir tersenyum haus darah, mengangkat tinjunya, dan mulai menyerang Nourhan dengan ganas. Nourhan tampak tidak senang. Sebagai seorang penyihir, hal yang paling tabu adalah bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan lawan. Terlebih lagi, kekuatan fisik lawan Sakir telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika Nourhan terkena satu pukulan saja, dia pada dasarnya akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Saya adalah pesulap bintang 4 Nourhan, dan saat ini saya sedang menjalankan misi di Universitas Huaibei Nandu. Kekuatan orang yang menjadi target Sakir melebihi ekspektasi, dan dia membutuhkan dukungan segera. Nourhan diam-diam melafalkan rumus sihir dalam benaknya dan menggunakan sihir mental untuk mengirimkan suara kembali ke markas. Setelah berkata demikian, Nourhan meraih tongkat itu dan menggunakan semua yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya untuk membentuk satu demi satu segel pertahanan dengan kecepatan tercepat guna menahan serangan Sakir. Namun serangan Sakir menjadi semakin ganas, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap serangan terus meningkat dengan mantap. Energi dalam tubuh Nourhan terbatas. Dalam situasi pasif seperti itu, dia akan segera tidak mampu bertahan. Boom! Sakir meraung dan meninju lagi. Segel itu hancur seketika. Namun, segel itu gagal sepenuhnya menahan kekuatan pukulan itu. Engah! Nourhan terkena pukulan keras di dada, memuntahkan banyak darah dan jatuh ke belakang. Sakir melangkah ke arah Nourhan selangkah demi selangkah dan bercanda, terus. Kenapa tidak dilanjutkan, Tuan? Nourhan berusaha mengangkat kepalanya, mulutnya penuh darah, dan menatap Sakir dengan pucat. Sakir melangkah 2 langkah ke arah Nourhan dan berkata dengan nada merendahkan, yang disebut sebagai pemberi perintah itu sangat lemah. Kau masih ingin menangkapku? Haha. Sakir tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya segera berhenti.
Dia merasakan ada kehadiran seseorang yang mendekat dengan cepat. Bengsi, Wang Rang harus fokus pada bisnis dulu. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Sakir. Sakir terkejut dan menyadari bahwa dia telah membuang banyak waktu pada Nourhan. Api di pusat bumi telah ditemukan, dan sekarang prioritas utama adalah membakar jantung Raja Abadi. Sakir menjadi tenang, menendang Nourhan, lalu berbalik dan berlari menuju Danau Kinsou, melompat ke danau, dan bergegas ke dasar danau. 2 detik kemudian, sebuah sosok jatuh dari udara. Itu Fang Yu. Bagian jalan tepi danau ini sekarang berantakan. Ada lubang-lubang yang runtuh dan bercak darah di mana-mana. Fang Yu berbalik dan melihat Nourhan tergeletak di tanah, batuk darah. Target Ordo memang orang lain. Fang Yu berpikir dalam hati. Di mana targetnya? Fang Yu berbalik dan menatap danau. Danau itu tenang saat ini. Tetapi Fang Yu tahu bahwa pihak lain telah menyelam ke dalam danau. Apa yang ada di danau ini? Mengapa harus melompat ke dalamnya? Fang Yu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju Nourhan yang terjatuh ke tanah. Pada saat ini, Nourhan terluka parah dan sekarat. Tulang dadanya patah dan bahu kanannya hancur total akibat tendangan Sakir. Melihat Fang Yu mendekat, mata Nourhan sedikit berubah. Apa yang ingin didapatkan orang itu dengan melompat ke danau? Tanya Fang Yu. Nourhan masih waspada dan tidak menjawab pertanyaan Fang Yu. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di belakang Fang Yu. Nita tiba dan melihat situasi di tanah dan Nourhan yang terluka, wajahnya berubah. Guruji, Nita melangkah maju dengan cepat. Apakah kamu mengenalnya? Tanya Fang Yu. Dia adalah guru di sekolah seni kami. Tentu saja aku mengenalnya. Nita menjawab sambil berjongkok dan bertanya, Guruji, apa kabar? Aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Jangan sebarkan ini ke publik. Nourhan berkata dengan susah payah, rekan-rekanku akan segera datang, ayo cepat pergi. Nita bingung dan tidak tahu apa maksud Nourhan. Dia selalu mengira bahwa Nourhan hanyalah seorang dosen biasa, manusia biasa. Namun tampaknya tidak saat ini. Dia adalah seorang penyihir dan anggota organisasi Ordo, kata Fang Yu. Orang yang memberi perintah. Mata Nita bergerak sedikit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia bersembunyi di Universitas Nandu, mungkin karena suatu tujuan tertentu, dan targetnya sekarang ada di danau, kan? Fang Yu menatap Nourhan dan tersenyum. Jantung Nourhan berdebar kencang. Dia tidak menyangka Fang Yu benar-benar mengetahui identitasnya dan bahkan memberitahunya misinya. Siapa orang ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mengetahui identitas Nourhan, Nita sedikit bingung. Mengapa orang itu melompat ke danau? Apa yang ada di dalam danau? Fang Yu bertanya lagi. Nourhan ragu sejenak lalu menjawab, aku juga tidak tahu. Tapi dia pernah berdiri di tepi danau dan bergumam sendiri. Nourhan mengulangi apa yang dikatakan Sakir. Senjata ajaib yang diberikan kepadaku oleh Raja. Raja. Belakangan ini, satu-satunya orang yang sering menyebut kata, Raja, sepertinya hanyalah Yan Yao dan sekelompok orang bawah tanah yang saya temui tadi malam. Kelompok orang ini lagi. Apa yang ada di danau ini? Secara intuitif, Fang Yu tidak merasakan aura aneh di dekat danau. Ngomong-ngomong, waktu aku ketemu Sakir, dia lagi pegang sebuah benda di tangannya. Bentuknya agak mirip hati, tapi ukurannya besar banget, warnanya putih keabu-abuan. Kata Nourhan. Hati, Fang Yu sedikit mengernyit. Melompat ke danau sambil memegang hati, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Lupakan saja, ayo turun dan lihat. Fang Yu berhenti memikirkannya, melangkah maju 2 langkah, dan melompat ke dalam danau. Jangan turun, Sakir itu. Batuk. Nourhan ingin menghentikan Fang Yu agar tidak melompat ke danau, dan berteriak dengan penuh semangat, tetapi dia batuk seteguk darah sebelum dia selesai berbicara. Guruji, lukamu terlalu serius. Kata Nita. Dia tidak bisa melompat turun. Orang di danau itu monster. Jika dia menyentuhnya, dia pasti akan terbunuh. Kata Nourhan kepada Nita. Bahkan dia, seorang penyihir bintang 4, bukanlah tandingan Sakir. Jika Fang Yu ikut campur, itu sama saja dengan mencari kematian. Nita menatap danau dan tidak berkata apa-apa. Fang Yu telah melompat masuk, dan dia tidak bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin. Lagi pula, dia tidak ingin menghentikan Fang Yu. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyaksikan kemampuan Fang Yu dengan matanya sendiri. Semboyan keluarga yang ditinggalkan leluhur keluarga Ye menyebutkan bahwa siapa yang dapat mewarisi kekuatan naga akan memiliki kemampuan luar biasa untuk pergi ke surga dan bumi. Bersambung.